Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian yaitu Bapak Dr. Winara SSI MPD dan Bapak Syarial SPD FPD. Perkenalkan, saya Habibah Rusli Eli dengan NIM 123311049 akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Game-Based Learning terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 2 SDN 106163 Bandar Kelipang. Adapun latar belakang yang mempengaruhi penelitian ini adalah idealnya siswa kelas 2 SD usia 7-8 tahun yang berada pada tahap operasional konkret belajar lebih efektif melalui pengalaman langsung dan kegiatan yang menyenangkan, sehingga hasil belajar meningkat. Namun realitanya pembelajaran Bahasa Indonesia di SDN 106163 Bandar Kelipang masih didominasi metode konvensional, sehingga sebagian siswa kurang fokus, kurang antusias, dan hasil belajarnya masih di bawah KKM. Solusinya, penerapan model Game-Based Learning atau GBL dapat membuat pembelajaran lebih menarik, interaktif, dan sesuai dengan karakteristik siswa, sehingga berpotensi meningkatkan hasil belajar. Adapun identifikasi masalahnya, proses pembelajaran di kelas 2 SDN 106163 Bandar Kelipang khususnya pada mata pelajaran Bahasa Indonesia masih menggunakan metode konvensional yang bersifat satu arah, sehingga kurang memberikan kesempatan bagi siswa untuk belajar secara aktif dan juga menyenangkan. Lalu, kurangnya pemanfaatan model pembelajaran berbasis teknologi dan pemahamannya sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan siswa di kelas 2 SDN 106163 Bandar Kelipang. Lalu, masih terbatasnya penelitian secara khusus mengkaji pengaruh model pembelajaran Game-Based Learning terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 2 SD. Lalu, belum optimalnya pengintegrasian unsur permainan atau game ke dalam proses pembelajaran Bahasa Indonesia di kelas rendah sekolah dasar sebagai upaya meningkatkan hasil belajar siswa. Adapun batasan masalah penelitian ini adalah penelitian ini difokuskan pada pengaruh model pembelajaran Game-Based Learning atau GBL terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Subjek penelitiannya adalah siswa kelas 2 sekolah dasar negeri 106163 Bandar Kelipang. Hasil belajar yang diukur adalah hasil belajar pada ranah kognitif atau pengetahuan yang dinilai melalui instrumen tes atau pretest dan post-test. Penelitian ini menggunakan desain kuesi eksperimental dengan pendekatan non-covalent control group design. Adapun rumusan masalahnya yaitu, apakah terdapat pengaruh yang signifikan dari penerapan model pembelajaran Game-Based Learning terhadap hasil belajar siswa kelas 2 SD negeri 106163 Bandar Kelipang. Lalu tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh penggunaan model pembelajaran Game-Based Learning terhadap hasil belajar siswa kelas 2 SD negeri 106163 Bandar Kelipang. Adapun manfaat dari penelitian ini bagi siswa memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan, interaktif, dan juga bermakna. Bagi guru memberikan alternatif model pembelajaran inovatif yang dapat diterapkan di kelas, khususnya dalam meningkatkan hasil belajar siswa melalui pendekatan Game-Based Learning. Bagi sekolah memberikan masukan dan bahan pertimbangan bagi pihak sekolah dalam menyusun kebijakan pengembangan kurikulum dan pembelajaran, khususnya dalam mengintegrasikan model-model pembelajaran inovatif berbasis digital. Sedangkan bagi peneliti menambah wawasan, pengetahuan, dan pengalaman dalam melakukan penelitian ilmiah di bidang pendidikan dasar, khususnya terkait penggunaan model pembelajaran Game-Based Learning. Adapun grand teori yang melandasi penelitian ini adalah yang pertama, teori belajar konstruktivisme. Vygotsky menekankan bahwa pengetahuan dibangun secara aktif oleh siswa melalui interaksi sosial dengan lingkungannya. Dalam GBL, siswa aktif membangun pengetahuannya sendiri melalui pengalaman bermain, berdiskusi dengan teman, dan menyelesaikan tantangan bersama. Lalu, teori belajar bermain atau play theory Piaget. Jean Piaget menyatakan bahwa anak-anak belajar melalui permainan karena permainan merupakan cara alami mereka untuk memahami dunia. Siswa kelas 2 SD berada pada tahap operasional konkret yaitu usia 7-11 tahun di mana mereka belajar paling efektif melalui pengalaman langsung dan kegiatan yang menyenangkan. GBL sejalan dengan teori Piaget karena memadukan belajar dengan bermain secara seimbang. Adapun penelitian yang relevan yang pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Purnama dan kawan-kawan yang berjudul Pengaruh Metode Game-Based Learning terhadap hasil belajar IPA Energi Alternatif di SD Negeri 02 Lahat. Memiliki persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji pengaruh GBL terhadap hasil belajar siswa SD. Perbedaannya terletak pada mata pelajaran yaitu IPA, jenjang kelas, dan lokasi penelitiannya. Lalu penelitian yang dilakukan oleh Witana dan Setiawan yang berjudul Pengaruh Game-Based Learning terhadap motivasi dan prestasi belajar. Memiliki persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji pengaruh GBL terhadap capaian belajar siswa. Perbedaannya terletak pada variabel yang dikaji serta jenjang pendidikannya. Lalu yaitu penelitian yang dilakukan oleh Wildana yang berjudul Game-Based Learning dan dampaknya terhadap peningkatan minat belajar dan pemahaman konsep siswa dalam pembelajaran sains sekolah dasar. Memiliki persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji dapat GBL di jenjang sekolah dasar. Perbedaannya terletak pada variabel terkait serta mata pelajarannya. Adapun kerangka berpikir yang dapat dilihat pada PPT saya, lalu hipotesis penelitiannya H1 terdapat pengaruh yang signifikan dari penerapan model pembelajaran Game-Based Learning terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 2 SDN 106163 Bandar Kelipang. Sedangkan H0-nya tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari penerapan model pembelajaran Game-Based Learning terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 2 SDN 106163 Bandar Kelipang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian kuasi eksperimen. Desain penelitian yang digunakan adalah non-covalent control group design. Adapun penelitian ini dilakukan pada siswa kelas 2 SD Negeri 106163 Bandar Kelipang yang berlangsung pada semester genap tahun ajaran 2025-2026 yang dimulai pada bulan Juli hingga seluruh rangkaian penelitian selesai dilaksanakan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 2 SD Negeri 106163 Bandar Kelipang pada tahun ajaran 2025-2026. Populasi tersebut terdiri dari dua kelas yaitu kelas 2A dan 2B yang keseluruhannya berjumlah 55 siswa. Penelitian ini menggunakan total sampling. Jadi sampel dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 2 SD Negeri 106163 Bandar Kelipang yang terdiri dari kelas 2A dan juga 2B. Adapun variabel dan definisi operasional variabel X-nya yaitu model pembelajaran Game-Based Learning, sedangkan variabel Y-nya hasil belajar siswa. Adapun prosedur penelitian dan rancangan penelitian dari tahap awal perencanaan, tahap pelaksanaan hingga tahap akhir penyesuaian. Lalu teknik dan instrumen pengumpulan datanya saya menggunakan tes
Dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa pada ranah kognitif yang terdiri dari pretest dan juga post-test. Bentuk soal yang digunakan adalah pilihan ganda sebanyak 30 butir soal dengan 4 pilihan jawaban. Lalu saya menggunakan observasi untuk mengamati proses pembelajaran yang berlangsung di kelas. Adapun validitas dan reliabilitas instrumen. Validitas isi dilakukan dengan cara meminta penilaian dari para ahli atau expert judgment, yaitu dosen pembimbing dan guru kelas 2 SDN 16163 Bandar Tripa untuk menilai kesesuaian soal dengan indikator dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Sedangkan validitas butir soal diuji dengan menggunakan rumus korelasi produk Momenterson. Adapun uji reliabilitasnya saya menggunakan KR20. Lalu adapun teknik analisis data, uji normalitas saya menggunakan Kolmogorov-Smirnov, sedangkan uji homogenitas saya menggunakan Lapenes test. Untuk uji hipotesis, penelitian ini menggunakan independent sample test. Baiklah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya akhirul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.